Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Untuk kali ini akan menengahkan judul yaitu pakai cara ini agar kebal dari hibah. Sebelumnya saya akan mendoakan dulu kepada teman-teman semua. Semoga disehatkan jasmani dan rohaninya, dan juga dilancarkan banyak rizkinya yang barokah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak baik-baik dan memahami apa yang akan diutarakan atau dijelaskan nantinya. Apa yang harus kita takutkan? Karena hibah belum tentu kita tahu, dan karena hibah belum tentu kenyataan. Karena hibah itulah akan menjadi permusuhan dalam hati kalau misalnya yang dihibah itu tahu. Maka kita harus kebal-kebal saja kalau misalnya memang benar-benar ini dihibahkan kepada orang lain dan kita tahu. Kita anggap aja itu dongeng aja. Ibaratnya anggap saja angin berlalu. Nah, semuanya itu akan terasa damai walaupun kita tidak melakukan, tetap kita berusaha untuk pura-pura tidak tahu saja, pura-pura tidak mengetahui hibahan itu sampai kepada kita. Biarlah orang lain berkata apa, yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tentu kita sadar bahwa orang lain itu butuh bantuan kita, dan kita pun akan butuh bantuan orang lain dalam masalah pemikiran, pendapat, dan lain sebagainya. Belum tentu dia akan membantu masalah materi. Tentu kita mencari sendiri-sendiri masalah materinya, dan semuanya harus kebal hibah itu karena kita harus saling bisa menghargai ataupun membicarakan apa topiknya. Tidak harus selalu menghibah ke sana ke sini. Kita membicarakan yang netral-netral saja. Kalau misalnya kita berkumpul pada teman-teman, kita menghibah orang lain, pasti orang lain itu akan terasa walaupun itu ada tanda-tanda yang kita tidak tahu. Dan kita akan membicarakan suatu saat akan sampai pada kabar buruk itu kepada dia ataupun sebaliknya. Maka tak perlu kita menakuti perkataan orang yang di situ membuat kita tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan sesuatu. Perlu juga kita berintrospeksi diri, saling berintrospeksi diri, entah mereka, entah kita. Sadar bahwa kita menjelekkan nama baik orang itu sama saja menjatuhkan dirinya sendiri, memperlihatkan bahwa dia musuhan dengan dia. Nah, itulah yang harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh dan menjadi imbas yang tidak baik. Kemudian orang lain akan membenci, apalagi kalau kita tidak tahu bahwa yang kita hibah itu ternyata masih teman dia. Ini yang menjadi sangat memprihatinkan dan nanti akan menjadi permusuhan dalam hati. Begitulah kira-kira. Di dalam kehidupan ini memang tidak lepas dari hibah, karena setiap kumpulan itu akan tidak ada kata lain, walaupun sedikit itu pasti ada hibah kepada orang lain, dan inginnya menjatuhkan ataupun mengelek-ngelek atau menjelek-jelekkan dia agar supaya kita terlihat lebih cerdas, lebih baik, lebih yang paling diuntungkan kepada orang lain. Semuanya karena ya zamannya sudah seperti ini. Saling menghibah, dia berbicara sama si A, menghibah si B, dia berkata atau ngobrol sama si B itu menjelekkan si A. Nah, ini akan menjadi fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hibah ini sangat berhati-hati kalau
sedang berbicara, sedang menjalani sebuah kumpulan, itu akan berbicara, lebih baiknya berbicara yang umum-umum saja, tidak harus menjelekkan orang lain dan menjatuhkan harkat martabatnya, dan juga jangan sampai membunuh karakter. Nah, ini yang perlu kita sadari juga, kita belum tentu lebih baik dari dia. Dia belum tentu juga lebih baik dari kita. Jadi sama-sama mempunyai kekurangan, buat apa kita membicarakan. Jadi kita harus kebal-kebal dalam masa kumpulan. Kalau kita menghibah seseorang, maka kita alihkan pembicaraan itu ke pembicaraan yang lain, agar tidak terjadi benturan pembicaraan yang kemudian kita terekam dan mempunyai ingatan, kemudian nggak taunya kita juga berteman orang yang dihibai itu tadi, terus kita tiba-tiba nyeplos ataupun keceplosan. Nah, menjadilah adu domba yang sangat luar biasa. Makanya adu domba itu tidak diperbolehkan karena rasa kemanusiaan dalam kerukunan akan renggang. Begitulah kira-kira. Jadi tenggang rasa terhadap orang lain akan berkurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dari saya, Muhammad Rohimin. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.